Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi, lil atfal, untuk anak-anak, jilid pertama. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah khatam. Halaman 65, masih kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini 23. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf yursilu ila Ya'qub. Nabi Yusuf mengirim utusan kepada Nabi Ya'qub. Ketika semua saudara beliau sudah tahu bahwa beliau itu Nabi Yusuf, kemudian beliau mengirimkan utusan kepada Nabi Ya'qub. Washtaqa Yusufu ila liqa'i Ya'qub. Dan rindulah Nabi Yusuf untuk bertemu Nabi Ya'qub. Jadi beliau rindu kepada orang tua beliau. Wa kaifa la yashtaqu ilaihi wa qattala al-firaq. Bagaimana tidak rindu ianya beliau kepadanya Ya'qub, kepada bapaknya. Waqad, dan sungguh telah lamalah oleh masa berpisah. Udah berpuluh-puluh tahun berpisah, bagaimana tidak rindu. Walimadza yasbiru al-an. Kenapa harus bersabar ianya beliau sekarang. Waqad tahara sirru. Dan sungguh telah tahirlah oleh rahasia. Semuanya sudah terbuka, enggak ada yang perlu disembunyikan lagi. Wa kaifa yatibu lahu syarabu wat ta'am wa abuhu la yatibu lahu syarabun wala ta'amun wala manamun. Wa kaifa, dan bagaimana bisa yatibu, baiklah bagi beliau oleh minuman dan makanan, padahal bermula bapaknya beliau itu la yatibu, tidak baguslah baginya oleh minuman, tidak pula makanan, tidak pula tempat tidur. Artinya bagaimana bisa beliau senang sendiri, minum enak, makan enak, tidur nyenyak, sementara bapak beliau dalam keadaan susah minum, susah makan, susah tidur. Kading kasyafas sirru, sungguh telah terbukalah rahasia. Waqad tahara sirru, dan sungguh telah nyatalah oleh rahasia. Waqad aradallahu an taqarra ainu Ya'qub, dan sungguh berkehendaklah Allah bahwa antaqarra, bahwa bahagialah oleh mata Nabi Ya'qub. Memang Allah menginginkan ini saatnya Nabi Ya'qub bahagia. Taqarra, tenang mata beliau ketika melihat anaknya sudah sukses. Wa kana Ya'qub qad amiya min kasratil baka'i wal huzun. Dan adalah Nabi Ya'qub itu qad amiya. Nabi Ya'qub telah buta ia. Min kasratil baka, dikarenakan banyaknya menangis dan banyaknya berduka. Jadi Nabi Ya'qub udah enggak bisa melihat ketika itu karena selalu menangis mengingat Nabi Yusuf. Faqala Yusuf, maka berkatalah oleh Nabi Yusuf, idhabu biqamisi, pergilah kamu dengan bajuku ini. Beliau bilang kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi, pergilah kamu dengan membawa bajuku. Hadza, bajuku ini, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira, dan campakkan olehmu akannya baju kepada wajah bapakku, niscaya ya'ti basira, datang ia hal keadaan bapakku itu yang bisa melihat. Ini abang-abang Nabi Yusuf masih nggak percaya. Abang Nabi Yusuf bilang, bawa baju saya ini, taruh di muka bapak, insya Allah bapak akan bisa melihat kembali. Wa atuni bi ahlikum ajmain, bawa olehmu kepadaku dengan keluargamu semuanya. Kemudian ajak semuanya ke sini. Ajak ibu, bapak semuanya ajak ke sini. Langsung kita lanjut. Ya'qub 'inda Yusuf. Kemudian ini yang ke-24 judulnya, Nabi Ya'qub di sisi Nabi Yusuf. Artinya Nabi Ya'qub tiba di Mesir. Walam masarar rijalu biqamisi Yusuf. Manakala berjalanlah oleh para laki-laki biqamisi Yusuf, dengan membawa baju Nabi Yusuf, ila Kan'an, ke Kan'an, ahassa Ya'qubu raihata Yusuf. Merasakan oleh Nabi Ya'qub akan bau Nabi Yusuf. Inilah ketajaman para nabi. Ketika ini bisa saudara Nabi Yusuf, bisa juga utusan yang lain yang Nabi Yusuf kirim. Ketika utusan Nabi Yusuf datang ke Kan'an membawa baju Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub sudah merasakan, ahassa Ya'qub, merasakan oleh Nabi Ya'qub akan bau Nabi Yusuf. Begitu ketajaman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ya'qub. Wa qala, berkata ianya Nabi Ya'qub, inni la ajidu riha Yusuf, sungguhnya aku itu benar-benar aku mendapati akan wangi Nabi Yusuf, aku mencium bau Nabi Yusuf. Dek, bawa rokok ayah di tas ya, di pasar. Qalu, mereka berkata, para pendengar semuanya berkata, mereka enggak percaya bagaimana bisa Nabi Ya'qub mencium Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf di Mesir. Mereka berkata, tallah, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya engkau hai ayah
sungguh masih dalam kesesatanmu yang dahulu. Engkau masih aja menyebut-nyebut tentang Yusuf. Padahal Yusuf di Mesir nggak kemana-mana. Mereka nggak percaya kalau Nabi Yakub mencium wanginya Nabi Yusuf. Walakin kana Yaqubu shadiqan, tetapi adalah Yakub itu seorang yang benar. Falamma anja al-basyiru, manakala bahwa datanglah oleh Bashir. Bashir ini bisa golongan yang datang tadi. Falamma anja al-Bashir, manakala bahwa datanglah oleh Bashir, alqahu ala wajhihi, niscaya mencampakkan ia atau menaruh ianya akannya baju ala wajhihi kepada wajah Nabi Yakub, fartadda basira, maka kembali ianya Nabi Yusuf, idaya Nabi Yakub, hal keadaan beliau itu yang melihat. Ketika utusan tadi datang membawa baju ditaruh di muka beliau, kembali Nabi Yakub bisa melihat. Nah, ini buktinya ternyata benar. Qala, berkata ianya Nabi Yakub ketika itu, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, sesungguhnya aku tahu dari Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Kan dari dulu aku udah bilang, aku tahu dari Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Benar kan aku mencium bau Nabi Yusuf? Qalu, ketika itulah mereka berkata, abang-abang Nabi Yusuf, ya abana istaghfir lana dzunubana, wahai bapa kami, mohon ampun olehmu untuk kami, dzunubana, akan dosa-dosa kami, inna kunna khotiin, sesungguhnya kami itu benar-benar orang yang bersalah. Ketika itu mereka sudah mulai mengakui dan minta kepada Nabi Yakub supaya dimohonkan ampun kepada Allah. Qala berkata ya Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi, nanti aku akan mohon ampun untukmu akan Tuhanku, innahu, sesungguhnya Allah itu huwal ghafurur rahim, dianya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam tafsir dijelaskan, saufa, nanti aku akan mohon ampun kepada Allah. Jadi nanti maksudnya di waktu sahur. Nah, beliau menyimpan doanya di waktu sahur. Walamma wasala Yaqubu ila Misra, manakala sampailah oleh Nabi Yakub ke Mesir, istakbalahu Yusuf, niscaya menerima akan beliau oleh Nabi Yusuf. Wala tas'al an farhihima, janganlah engkau tanyakan tentang kebahagiaan keduanya, wasururihima, dan kegembiraan keduanya. Enggak usah ditanyakan. Bayangkan aja betapa gembira ayah dan anak yang bertemu sesudah sekian lama berpisah. Wa kana yauman masyhuda fi Misra, dan ada ianya hari itu yauman masyhuda, menjadi hari yang disaksikan oleh semua orang, fi Mesir, di kota Mesir. Wa kana yauman mubaraka, ada ianya hari pertemuan mereka itu hari yang penuh berkah. Wa rafa'a Yusuf abawaihi, dan mengangkat oleh Nabi Yusuf akan orang tua beliau, alal arsy, di atas kursi tahta. Wa waqa'u kulluhum, dan tunduklah mereka kulluhum semuanya, sujadan, dalam keadaan sujud. Sujud maksudnya menghormati li Yusuf, bagi Nabi Yusuf. Semuanya menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala Yusuf, berkatalah oleh Nabi Yusuf ketika itu, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, ini adalah takwil dari mimpiku sebelumnya wahai ayah. Qad ja'alaha rabbi haqqan, sungguh telah menjadikan akannya mimpi oleh Tuhanku akan sebagai kebenaran, kenyataan. Wahai ayah, inilah mimpiku dulu, sudah menjadi nyata dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mimpi beliau dulu? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, sesungguhnya aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, aku melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat mereka semua li sajidin, semuanya sujud kepadaku. Wa hamida Yusufullah hamdan thayyiban katsira, dan memuji oleh Nabi Yusuf akan Allah hamdan, akan sebagai puji yang thayyib, puji yang baik lagi yang sangat banyak. Beliau selalu memuji Allah. Wa syakara Yusuf ala dzalika syukran azima, dan bersyukurlah oleh Nabi Yusuf atas demikian nikmat, syukran azima, akan syukur yang besar. Wa baqiya Yaqub wa alu Yaqub fi Misra zamanan tawila, dan tinggallah oleh Nabi Yakub dan keluarganya Nabi Yakub fi Misra, di Mesir, zamanan tawila, pada masa yang lama. Dari semenjak itu Nabi Yakub dan keluarga beliau, abang-abang beliau semuanya tinggal di Mesir. Wa mata Yaqub wa zawjuhu fi Misri, dan wafatlah oleh Nabi Yakub dan istrinya beliau di Mesir. Inilah kisahnya nanti dari keturunan Nabi Yakub di sini. Rame-rame akhirnya nanti di kemudian hari Mesir dikuasai oleh Fir'aun, raja jahat.
semua keturunan Bani Israel diperbudak. Akhirnya nanti muncullah Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Nah, tinggal satu pelajaran lagi. Dikit lagi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. 25 husnul aqibah. Baik akibatnya. Kalau melakukan kebaikan pasti hasilnya akan baik pula. 25. Walam yashghal Yusuf hadal mulkul azim anillah walam yughayyirhu. Tidak sibuklah, tidak menyibukkan akan Nabi Yusuf oleh ini kerajaan yang besar. Kerajaan besar tidak menyebabkan Nabi Yusuf sibuk, anillah tidak menyebabkan beliau sibuk lupa kepada Allah. Walam yughayyirhu, dan tidak merubah ianya kerajaan besar akan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tetap Nabi. Wa kana Yusuf yadzukurullah, adalah Nabi Yusuf itu senantiasa mengingat Allah. Wa ya'buduhu, menyembah ia akannya Allah. Wa yakhafuhu, dan takut kepada Allah. Itulah sifat Nabi Yusuf. Wa kana Yusufu yahkumu bi hukmillah, adalah Nabi Yusuf itu yahkumu, menghukum ianya beliau di Mesir ketika itu. Karena Yusuf adalah Nabi Yusuf itu yahkumu, menghukum ianya beliau bi hukmillah, dengan hukum Allah, menerapkan hukum Allah. Wa yanafidhu awamirallah, melaksanakan ianya beliau akan semua perintah-perintah Allah. Wa kana Yusufu la yaral mulka katsiran, adalah Nabi Yusuf itu tidak melihat ia akan kerajaan, akan sesuatu yang besar, yang banyak. Wala ya'udduhu syai'an kabira, dan tidak menganggap ianya beliau akannya kerajaan akan sesuatu yang besar. Kerajaan bagi Nabi Yusuf itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu biasa-biasa saja, justru itu kesempatan untuk berbuat baik, berbuat adil kepada masyarakat. Bahkan wa kana Yusuf, adalah Nabi Yusuf itu la yuhibbu, tidak suka ianya beliau ayyamuta mauta malakin, akan bahwa mati ianya beliau akan mati seorang raja. Wa yuhsyara ma'al muluk, bahwa dikumpulkan akan dirinya beliau bersama para raja. Beliau enggak kepengen mati sebagai seorang raja. Enggak pengen, justru beliau memohon kepada Allah supaya dimatikan bukan dalam keadaan sebagai seorang raja. Contoh misalkan, oh ini, balkana yuhibbu ayyamuta, bahkan ada ianya beliau itu yuhibbu, suka ianya beliau, ayyamuta mauta abden, bahwa meninggalnya beliau akan kematian seorang hamba. Wa yuhsyara ma'as sholihin, dan dikumpulkan akan dianya beliau bersama orang-orang yang soleh. Itulah cita-cita beliau. Beliau pengen meninggal sebagai seorang hamba biasa, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Wa kana du'a'u Yusuf, dan adalah doa Nabi Yusuf itu, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Tuhanku, qad ataitani, sungguh telah engkau berikan kepadaku, minal mulki, dari kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan engkau ajarkan kepadaku dari ta'wil hadis, ta'wil kejadian, untuk menerangkan ta'wil mimpi dan semuanya. Fatiras samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani, wafatkanlah aku musliman, dalam keadaan muslim. Walhiqni bis sholihin, hubungkan aku, kumpulkan aku bis sholihin, dengan orang-orang yang soleh. Begitulah doa Nabi Yusuf yang luar biasa. Fatawaffahullahu musliman, dan mewafatkan akan beliau oleh Allah musliman, sebagai seorang muslim, sebagai seorang nabi. Wa alhaqahu bi abaihi, dan menghubungkan ianya Allah akan beliau, akan Nabi Yusuf, bi abaihi, dengan bapak-bapak beliau yang soleh semuanya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ya'qub, sallallahu alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wat taslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama Nabi Ya'qub. Khatamlah jilid pertama ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi perjuangan dulu, berlelah-lelah dahulu, pahit dulu, kemudian baru ada kegembiraan dan kebahagiaan. Tetap selalu semangat berbuat baik, karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak adalah balasan dari kebaikan melainkan kebaikan pula. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.